Jadi materi yang saya akan bawakan ini itu sedikit memang berat ya kalau saya boleh bilang, dan dan seperti yang disebutkan oleh Mbak Niken di awal, Pak Edi dan Bapak Ibu guru, bahwa tidak Ini ada anti bosan formulasi, tidak ada formulasi yang paling pas untuk semua orang gitu ya. Di antara misalnya 10 juta atau berapa juta guru kita, kemudian ini akan berlaku umum gitu, tidak bisa. Jadi memang efektivitas dan kebosan itu memang subjektif dan sulit diukur dan sulit sulit kemudian diberikan satu formula atau ramuan ajaib gitu ya. Jadi tidak ada formulasi yang seperti itu, dan apa yang disampaikan di sini semoga kemudian bisa memberikan insight atau masukan buat teman-teman guru, dan dan mungkin teman-teman guru bisa, Bapak Ibu guru bisa sharing dengan teman-teman yang lain di lingkungan di sekolah juga gitu. Jadi mungkin Mbak Ida kan nggak guru, jadi nggak tahu gimana susahnya jadi guru pembelajaran jarak jauh gitu ya. Ya memang akhirnya yang disampaikan di sini itu adalah dari cerita-cerita atau dari pengalaman Plan Indonesia mendampingi guru-guru dan sekolah di daerah dampingan Plan di Indonesia, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Tengah gitu ya. Jadi cerita-cerita itu dan kemudian bagaimana mereka melakukan pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak, dan yang saya harapkan mungkin di sesi ini juga nanti saya jawab, mungkin tidak hanya satu komunikasi, misalnya Bapak Ibu guru bertanya ke kami, kemudian kami menjawab, tapi mungkin bisa juga Bapak Ibu guru bisa cerita juga gitu ya, mungkin sharing sharing gitu, apa sih yang sudah dilakukan gitu ya, supaya pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak jadi lebih menyenangkan gitu. Jadi memang pendidikan itu bukan hanya milik Bapak Ibu guru ya, tapi milik kita semua gitu, tanggung jawab kita semua. Nah, perkenalan dulu barangkali Bapak Ibu, saya Ida Ngurah panggilannya, singkatnya nama panjang saya tadi disebut sama Pak Edi, 5 kata, 5 orang yang berbeda. Saya dari Bali, kebetulan saya lahir di 1983, posisi saya saat ini sebagai DRM Manager, Disaster Risk Management, pengelolaan risiko bencana di PEN Indonesia. Sebelumnya saya bekerjanya full di non-pemerintah, organisasi non-pemerintah, jadi saya belum pernah nih merasakan bekerja di pemerintahan seperti apa. Tapi saya sering bekerja bareng dengan teman-teman dari Kemdikbud, dari teman-teman BNPB gitu. Jadi paling tidak kurang lebih sedikit tahulah kalau teman-teman pemerintah ini dedikasinya seperti apa untuk Indonesia. Salah satunya melalui webinar ini, dan terima kasih sudah diundang Pak Edi dan teman-teman. Outline materi sesi ini itu hanya ada 4 sebenarnya. Yang pertama, bagaimana kita sebenarnya harus memandang proses belajar dari rumah itu seperti apa, kemudian proses pembelajaran anak, kemudian pembelajaran jarak jauh melalui daring atau pembelajaran jarak jauh melalui luring, atau kalau misalnya mungkin sekarang bilangnya garing gitu ya, guru daring gitu, atau guru luring jadi garing. Mudah-mudahan sih nggak garing nanti PJJ-nya ya. Dan penutup. Nah, mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, jika misalnya Bapak Ibu sudah pernah melihat surat edaran Kemdikbud nomor 15 tahun 20 tentang pedoman BDR selama masa pandemi ini, di situ disebutkan bahwa memang prinsipnya itu adalah tidak untuk kemudian meninggalkan layanan pendidikan, tapi memastikan bahwa layanan pendidikan itu tetap berjalan, namun dengan prinsip keselamatan gitu ya. Kemudian memberikan pembelajaran belajar lebih bermakna, kemudian pendidikan itu lebih fokus ke pendidikan kecakapan hidup gitu, bukan kemudian mengejar kurikulum, tapi juga pembelajaran juga harus inklusif, semua anak harus dapat mengakses pembelajaran itu, kemudian bervariasi antar daerah, tidak sama, misalnya kegiatan di Jakarta akan sangat berbeda dengan kegiatan di NTT misalnya, kemudian memberikan umpan balik kepada anak-anak hasil belajarnya secara kualitatif, dan yang paling penting yang mungkin dilupakan pada masa-masa tradisional dulu adalah Bapak Ibu meningkatkan pola interaksi dengan orang tua gitu, karena sekarang kan
sharing nih, co-sharing untuk pendidikan. Jadi bukan hanya pendidikan itu menjadi tanggung jawab guru saja, tapi juga sekarang menjadi tanggung jawab orang tua juga gitu. Kalau dulu mungkin ya udahlah anaknya dimasukin aja ke sekolah, abis itu guru orang tuanya kelar gitu ya, pokoknya tanggung jawab guru aja anaknya pinter apa enggak gitu. Nah, sekarang nggak kayak gitu, sekarang dikembalikan lagi ke penanggung jawab utamanya, yaitu adalah orang tua gitu ya, sebagai orang tua pertama dari anak itu. Nah, Bapak Ibu guru kan sebagai orang tua kedua dari anak itu. Jadi orang tua pertama dan orang tua kedua itu ya harus bekerja sama gitu. Jadi komunikasi harus dibangun. Nah, ini keluaran infografis keluaran dari Kemdikbud. Jadi teman-teman Kemdikbud bulan Maret atau April gitu, saya lupa, pernah melakukan survei dan menemukan bahwa belajar dari rumah itu sama sekali tidak menyenangkan gitu. Jadi dari daerah 3T dan non 3T itu hampir rata-rata 63% menyebutkan bahwa pengalaman mereka tidak menyenangkan. Pengalaman anak-anak itu tidak menyenangkan gitu ya. Belajar dari rumah. Orang tua dan anak sama-sama merasa tidak siap, akhirnya tidak menyenangkan. Tapi ketika ditanya apa sebenarnya masalahnya, kenapa tidak menyenangkan, jadi tantangan utamanya itu sebenarnya bukan tidak memiliki gawai, sebenarnya bukan kemudian tidak bisa mengakses aplikasi belajar online gitu, tapi lebih ke tidak ada bimbingan bimbingan guru gitu. Jadi jadi begitu pentingnya sosok guru ini untuk anak sebenarnya gitu, sebagai orang tua kedua dia gitu. Jadi ketika kemudian lepas dari guru selama 3 bulan tidak bisa berinteraksi dengan guru, anak-anak bingung dan akhirnya kemudian belajar di rumah tidak menyenangkan karena mereka tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru gitu. Nah, kemudian yang keduanya adalah memang tidak memiliki akses internet yang lancar. Tapi nanti kita akan bahas di situ sesuai dengan surat edaran Kemdikbud juga, bahwa pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu tidak hanya daring tapi juga ada luring gitu ya. Jadi jangan kemudian berpikir pembelajaran jarak jauh saya harus online nih gitu ya, harus menuntut semua anak punya gawai atau punya internet, tidak juga gitu. Jadi sudah diatur oleh Kemdikbud bahwa pembelajaran jarak jauh itu bisa daring dan juga bisa luring. Nah, ini juga dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang sebenarnya sudah, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah familiar dengan ini ya gitu. Proses pembelajaran anak itu seperti apa sih seharusnya gitu ya. Ini juga berlaku kan masa-masa tradisional waktu tatap muka gitu. Saya menyebutnya, teman-teman banyak menyebutnya itu masa tradisional gitu ya. Sekarang kita udah harusnya, mungkin memang saatnya kita akan menuju proses pembelajaran yang lebih maju gitu ya, untuk kemudian bisa blended melalui online dan juga melalui offline. Nah, pembelajaran itu harus interaktif gitu. Mungkin bilang tatap muka bisa interaktif karena kita bisa ngobrol sama anak-anaknya. Kalau lewat online kita nggak bisa interaktif. Belum tentu gitu ya. Bisa jadi juga ketika misalnya melalui WhatsApp atau melalui Google Meet atau melalui rumah belajar atau ruang guru, itu bisa juga menjadi interaktif. Lalu inspiratif. Nah, ini yang paling penting yang kadang-kadang kita lupain. Guru itu tidak hanya kemudian menjadi guru, tapi dia adalah fasilitator, motivator, inspirator gitu ya. Bagaimana anak-anak itu bisa merasa bahwa belajar dengan Bapak Ibu guru itu adalah memberikan inspirasi gitu. Jadi bukan kemudian menjadi tuntutan untuk anak, bukan menjadi beban untuk anak, tapi bertemu dengan Bapak Ibu guru itu bisa membuat mereka memperoleh inspirasi gitu. Nah, itu yang mungkin agak berat ya tugasnya, tapi menurut saya itu hal yang sangat penting, akhirnya membuat anak itu tetap termotivasi untuk belajar. Karena dari survei pollingcenter.com yang terakhir menyebutkan bahwa paling tinggi masalah dari BDR sebenarnya adalah hilangnya motivasi anak untuk belajar gitu. 47% menyebutkan begitu. Mungkin Bapak Ibu bisa cek ke pollingcenter.com. Nah, bagaimana kemudian orang tua pertama, yaitu Bapak Ibu yang ada di rumah, dan orang tua yang kedua, Bapak Ibu guru ini kemudian benar-benar bisa meningkatkan motivasi anak untuk kembali belajar. Berarti kan
mungkin ya mereka tidak menemukan sosok inspirator itu gitu. Jadi inspiratif ini menjadi yang sangat penting. Menyenangkan, bagaimana proses itu menyenangkan, kemudian tidak hanya menjadi pemberian tugas, tapi juga ada proses anak-anak itu bisa merasa senang gitu ya, karena ya belajar itu menyenangkan, bukan belajar itu beban gitu. Berpusat pada anak, kepentingan anak, apa yang dibutuhkan untuk dipelajari dan kontekstual, terutama di masa yang sekarang. Jadi masa pandemi ini perlu dikontekstualkan apa saja yang menjadi kebutuhan pembelajaran anak di daerah masing-masing. Nah, mungkin ini juga Bapak Ibu sering sekali ya mendengar di berbagai kesempatan dan juga mungkin sudah mengaplikasikannya langsung di kelas pada masa-masa pembelajaran tradisional sebelumnya. Jadi setiap anak itu tidak bisa disamakan gaya belajarnya, beda-beda gitu. Kalau saya akan lebih banyak misalnya gaya belajar saya visual gitu, saya suka lihat gambar, saya suka lihat video. Jadi itu akan lebih mudah untuk saya menangkap apa sih sebenarnya materi yang disampaikan. Ada juga yang lain, ada juga yang audio gitu. Mungkin dia lebih suka mendengarkan. Jadi kalau gurunya bercerita, dia mendengarkan dengan seksama atau lewat radio misalnya. Jadi dia suka gitu mendengarkan dan akan lebih mudah untuk menangkap pembelajaran ketika dia bisa mendengarkan ketimbang misalnya dia harus membaca sendiri misalnya. Atau gaya belajar kinestetik, jadi harus ada praktek nih, teori sedikit kemudian dipraktekkan. Dia akan lebih menangkap, oh ternyata ini nih kemarin yang dipelajarin ketika dia langsung mempraktekkannya misalnya gitu. Jadi beda-beda gaya belajarnya dan mungkin Bapak Ibu guru yang punya kelas 30 orang itu semuanya beragam gitu. Jadi tidak bisa kemudian hanya satu monoton gaya belajar kemudian semuanya paham. Ada juga yang kemudian anak yang punya dua gaya belajar yang berbeda gitu ya. Kadang kalau setengah-setengah misalnya, kadang-kadang dia bisa kemudian menangkap visual, kadang-kadang dia bisa menangkap audio gitu. Jadi tidak kemudian ada satu tunggal gaya belajar. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi ke anak, bahwa anak juga tidak kemudian serta-merta dituntut untuk belajar terus gitu ya, dari pagi sampai sore gitu belajar terus gitu kan, enggak ya. Jadi Bapak Ibu, saya mengambil contoh dari awal COVID-19.com itu pembagian waktu anak-anak, misalnya kapan dia akan belajar, kapan dia akan bermain, kapan dia akan santai gitu ya, istirahat tidur, kapan dia akan melakukan hobinya gitu ya. Jadi itu juga harus balance gitu. Jadi tidak bisa kemudian anak dituntut untuk terus-menerus belajar dari pagi sampai sore. Nah, di sebelahnya saya mencantumkan, mudah-mudahan ini kita selalu promote gitu ya, selalu promosikan, Plan Indonesia selalu mempromosikan bahwa anak itu memiliki hak yang semua orang wajib untuk berkontribusi dalam pemenuhannya. Yang pertama adalah bermain gitu. Jangan lupa bahwa anak punya hak untuk bermain. Tapi apakah kemudian bermain itu bisa juga sambil belajar, atau bermain itu memang betul-betul dia bermain mengerjakan hobinya misalnya, atau bermain bongkar pasang mobil itu juga sambil belajar. Bermain misalnya dia mau ngechat itu juga melakukan hobi gitu. Jadi jangan dipandang kemudian bermain itu adalah tidak kemudian berkontribusi pada perkembangan kognitif dia gitu. Jadi tinggal dipilih aja yang mana yang bermain yang memang cocok untuk si anak gitu ya, karena tidak semua permainan juga cocok dan bagus gitu ya. Tapi harus diingat bahwa tidak bisa kemudian anak itu dituntut untuk terus belajar gitu, karena dia punya 31 hak yang lain, yang salah satunya adalah bermain, berrekreasi, kemudian bersosialisasi dengan orang tua, kemudian berkumpul dan lain sebagainya. Nah, ini saya kutip tahun 2017. Saya coba mencari data dari yang awal-awal, tapi saya tidak menemukannya. Jadi hanya ada yang 2017 dari indonesiabaik.id. Jadi sebenarnya 66% penduduk Indonesia itu memiliki smartphone. Jadi artinya ketika memiliki smartphone bisa mengakses online gitu ya. Kemudian yang 33 yang lainnya itu tidak memiliki smartphone, mungkin akan proses
offline. Tapi kemudian permasalahannya ya bisa punya smartphone tapi mungkin nggak punya data internetnya atau mungkin nggak ada akses internetnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kepemilikan smartphone di Indonesia menurut data ini sudah cukup tinggi ya, 66%. Nah, sekarang masuk ke dalam berikutnya gitu ya. Gimana sih sebenarnya model belajar kalau pembelajaran jarak jauh ini gitu. Kan diatur nih dalam SE 15 bahwa proses pembelajaran itu ada dua, yaitu daring dan luring gitu ya. Nah, jadi kalau di sini saya ambil, Bapak Ibu bisa lihat di kiri kanan bawah ini ada sumbernya. Jadi mungkin nanti ketika materi ini dibagikan ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa cek sendiri ke sumbernya yang saya kutip di sini. Nah, kalau di diagram ini mungkin berbeda dengan kuadran-kuadran yang Mbak Niken yang tadi, tapi ini adalah metode-metode mengajar yang Bapak Ibu bisa kemudian lihat sebagai tambahan referensi gitu ya. Yang high tech, yang atas dia high tech ke atas, berarti mungkin dia teknologinya tinggi gitu ya, ada laptop, ada mungkin smartphone, ada internet gitu yang dimiliki. Kemudian low tech, dia low teknologi, teknologinya rendah, mungkin itu tidak tanpa teknologi, tidak punya jaringan dan sebagainya. Nah, yang ke kiri itu ada teacher center, jadi pembelajaran yang fokusnya ya kepada guru gitu ya, apa yang guru bilang ya itu yang dipelajari. Tapi kalau yang ke kanan student center itu artinya pembelajaran itu memang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan si anak gitu. Nah, jadi kalau di sebelah kiri saya bilang ini harus di blended gitu ya, nggak bisa kemudian serta-merta Bapak Ibu saya hanya daring aja gitu ya, saya nggak kemudian belajar yang lain, enggak juga. Itu sebenarnya pembelajaran luring dan daring itu harus di blended gitu, karena pada saat Bapak Ibu daring dalam 1 atau 2 jam itu tidak semua kemudian masalah atau isu yang akan dipelajari itu bisa didiskusikan dengan baik gitu. Jadi harus dikombinasikan. Nah, saya berangkat dari pojok kiri bawah, direct instruction, mungkin ini yang kemarin banyak dikeluhkan, akhirnya membuat proses pembelajaran jarak jauh itu menjadi tidak menyenangkan. Jadi misalnya guru memberikan instruksi aja, ya udah kamu kerjakan aja dari soal dari halaman 1 sampai halaman 10 gitu, dan itu ada 100 soal tanpa kemudian diberikan penjelasan gitu ya, materi atau apa, sehingga anak-anak ini gimana cara jawab soalnya, tanya orang tuanya juga orang tuanya nggak paham gitu ya, ini gimana pertanyaannya nggak bisa dijawab bahkan oleh orang tua gitu. Itu jadi guru hanya memberikan instruksi dan si murid harus melakukannya. Lalu ada kinesthetic learning, itu misalnya guru kemudian memberikan instruksi, anak-anak kemudian melakukan memperform activity. Jadi dia melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya guru bilang, ya udah kamu gambar aja, atau ya udah kamu tulis aja, salin aja bukunya misalnya. Jadi ada suatu gerakan atau suatu tugas yang membutuhkan anak-anak misalnya akan mengerjakan sesuatu, tapi itu masih kemudian diberikan oleh guru gitu ya, tanpa memandang apakah anak itu perlu apa enggak sebenarnya mengerjakan tugas itu, dan tanpa diberitahu anak itu tujuannya apa sih melakukan itu gitu. Nah, lalu berangkat ke kuadran yang sebelahnya, sebelah kanan bawah itu ada differentiated instruction, artinya tetap instruction, tetap guru memberikan instruksi, tapi berbeda untuk setiap anak gitu. Jadi udah lebih baik nih, karena udah mulai ke sebelah kanan. Jadi berbeda untuk setiap anak. Mungkin anak yang satu kebutuhannya yang ini, tapi tetap diberikan instruksi gitu ya, bahwa instruksinya 1, 2, 3, 4 yang harus dikerjakan. Lalu anak yang lain dengan kebutuhan yang lain itu dikerjakan 1, 2, 3, 4. Nah, tadinya differentiated instruksi ini diperkhususkan untuk anak-anak dengan disabilitas, tapi masa yang sekarang itu berlaku untuk semua anak, karena memang semua anak unik ya. Jadi instruksinya diberikan berbeda. Kalau yang expeditionary learning itu ada kebutuhan anak untuk mengetahui
masalah-masalah di real world-nya gitu. Jadi dia sudah lebih ke kanan gitu, tapi kemudian dia termasuk ke dalam low tech. Bapak Ibu tidak kemudian serta-merta harus online terus, high tech terus, enggak, tapi dia kemudian si anak ini mampu mengidentifikasi masalah nyata di lingkungannya dia, kemudian dia menggali masalah itu sendiri gitu ya. Misalnya masalahnya adalah kenapa sih misalnya kenapa sih misalnya tumbuhan ini tidak tumbuh dengan baik, misalnya udah saya tanam minggu lalu tapi tidak tumbuh dengan baik. Jadi kemudian dia mencari masalahnya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian dia mungkin bisa bertanya dengan orang-orang di sekitar kenapa yang ditanamin tidak tumbuh dan sebagainya. Jadi dia ada expedition gitu, ada suatu hal yang masalah yang kemudian dia akan selesaikan dan dia akan cari ke pusat masalah itu. Nah, kalau yang ke atas, pindah ke atas, yang kuadran berikutnya, inquiry based learning, itu udah lebih ke student center juga dan lebih ke high tech gitu ya, karena dia di kuadran yang di high tech ke atas. Nah, dia juga kemudian bisa menjadi model Bapak Ibu mengajar sesuai dengan kebutuhannya si anak, karena inquiry kan sesuai dengan kebutuhan ya gitu, apa yang kemudian menjadi masalah si anak ini gitu. Misalnya, saya ada masalah anak yang masa pandemik ini saya tuh mengalami gangguan psikosomatis karena saya takut sekali tetangga saya kena positif misalnya, reaktif misalnya virus gitu, apa yang harus saya lakukan. Jadi pembelajarannya itu kemudian berangkat dari situ, dia kemudian bisa melihat informasi dari internet, bagaimana kemudian dia bisa mencegah penularan virus misalnya, bagaimana kemudian dia bisa melakukan mempromosikan pencegahan virus itu ke keluarganya dia dan sebagainya gitu. Jadi kemudian guru memfasilitasi bagaimana dia bisa mencari informasi itu dengan benar, kemudian bisa sharing ke teman-teman yang lain pada proses pembelajaran di kelas daring misalnya gitu. Jadi pembelajaran itu berbasis ya apa kebutuhannya si anak untuk dipelajari. Itu yang kemudian penting untuk masa pandemi ini ya, ketika kemudian di Kemdikbud bilang tidak hanya mengejar kurikulum, tapi juga perlu kontekstual daerah gitu ya, perlu kontekstual daerah, perlu kontekstual ke anaknya, kebutuhan kecakapan hidup dan sebagainya. Lalu game based gamification, pembelajaran berdasarkan game. Jadi bisa kemudian anak itu diberikan project untuk membuat game, misalnya contohnya yang dilakukan di NTB, anak-anak membuat ular tangga gitu. Coba deh dibuat ular tangga untuk tapi ular tangganya sudah dimasukkan materi-materi tentang COVID gitu misalnya. Jadi ini untuk anak-anak kelas besar ya biasanya. Jadi kalau misalnya dia bisa jawab pertanyaan apa itu COVID, dia akan naik berapa tangga gitu. Kemudian ketika dia sampai di poin tertentu, misalnya ketika dia tidak pakai masker di tempat umum misalnya yang berdekatan dengan orang, akhirnya dia akan turun lagi, kena ular ya, kalau kena ular turun dan sebagainya gitu. Jadi ada pembelajaran yang kemudian sambil belajar dia memahami apa itu COVID dan bagaimana pencegahannya, tapi melalui game yang menyenangkan. Lalu personalized learning ini high tech banget. Mungkin teman-teman yang di urban ini sudah melakukan ini ya, sudah cocok gitu. Jadi memang secara individu, per individu anak itu dibuat objektif khusus untuk pembelajarannya dia, untuk dia bisa memahami sesuatu secara khusus gitu. Nah, yang terakhir flip classroom, mungkin ini akan kita bahas selanjutnya. Flip classroom lebih detail di slide berikutnya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah juga mempraktekkan flip classroom ini selama pandemi. Nah, ini yang saya maksud tadi blended learning. Blended learning itu mungkin ini juga saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Jadi ini hanya sharing aja insight kepada Bapak Ibu untuk kita nggak bisa nih hanya daring saja habis itu kelar, atau misalnya luring saja habis itu kelar, nggak bisa gitu ya. Jadi tetap harus dikombinasikan antara kedua-duanya. Nah, macam-macam dari blended learning ini ada, saya masukkan
apa namanya, denah-denah atau gambar-gambar gini ya, supaya daripada kata-kata, jadi mungkin kata-kata akan sulit dipahami, tapi menurut saya gambar akan, karena saya orang visual tadi saya sebut, jadi saya lebih mudah untuk kemudian memahami, oh kalau itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video. Misalnya dalam station rotation gitu ya, ketika ada apa namanya, ada komputer, misalnya komputer ini ketika masa PJJ bisa Bapak Ibu artikan misalnya ketika daring gitu ya, ketika Google Meet dalam 1 jam itu apa yang dibahas gitu ya, ini bisa kemudian menjadi semacam itu. Nah kemudian pada saat dia tidak daring, itu akan ada instruksi yang diberikan oleh guru untuk kemudian si grup-grup orang kecil, anak-anak kecil ini melakukan kolaborasi gitu. Jadi dia berotasi secara station. Jadi dari ada yang kemudian dia pas waktu daring belajar tentang sesuatu, dikasih project, dikasih informasi sesuatu, kemudian dikasih instruksi, kemudian dia melakukan kolaborasi bersama teman-teman yang lain. Lalu kalau lab rotation, jadi ini juga bisa diaplikasikan pada saat PJJ. Jadi misalnya pada saat learning lab ini, Bapak Ibu bisa artikan sebagai dia pada saat daring misalnya. Pada saat daring dengan Google Meet atau dengan ruang guru dan yang lainnya, kemudian ada direct instruction gitu, dia bekerja dengan kelompok-kelompok kecil atau misalnya seperti yang tadi dia bisa mencari informasi dari daring gitu, kemudian dia mengidentifikasi atau menganalisanya sendiri-sendiri sesuai dengan misalnya daftar pertanyaan atau instruksi yang diberikan gitu ya. Itu berarti kan sudah blended. Lalu yang berikutnya flip classroom. Jadi yang tadinya anak-anak itu datang ke sekolah dengan mungkin tanpa ya siap menerima materi dari sekolah gitu ya, tanpa persiapan apapun, datang ke sekolah kemudian dari sekolah dapat materi. Tapi kalau flip classroom enggak gitu. Jadi ketika dia udah masuk ke dalam kelas daring lewat platform apapun, tapi dia sudah membawa hasil penugasan atau dia sudah membawa masalahnya gitu, apa yang akan dia bahas di sekolah, di kelas daring itu atau di platform daring itu gitu. Jadi sudah ada amunisi duluan si anak ini sebelum masuk ke dalam ruang kelas gitu. Sudah ada hasil tugas, sudah ada analisis, sudah ada masalah gitu ya, yang kemudian akan dibahas bareng-bareng di kelas gitu. Jadi darinya tradisional yang anak-anak datang ke sekolah tanpa ada masalah apapun dan siap menerima materi di sekolah, habis itu pulang ke rumah ngerjain PR gitu biasanya kan ya. Tapi kalau yang ini enggak gitu, tapi anak-anak tuh sudah ngerjakan PR duluan, kalau bahasa sederhananya sudah punya masalah duluan di rumah, kemudian dibawa ke sekolah atau kelas daring, kemudian guru akan menjadi fasilitasi untuk menjawab permasalahan itu. Nah, individual rotation ini hampir sama dengan rotation yang di station, tapi dia lebih individu. Kemudian yang flex ini juga hampir sama dengan rotation yang lainnya, tapi dia lebih ke ketika belajar ada sesi dia daringnya, ada sesi dia online-nya, tapi kemudian dia ada kelompok-kelompok kecilnya, dan kelompok-kelompok kecil itu dia punya project yang berbeda-beda, dia punya analisis yang masalah yang berbeda-beda gitu, yang kemudian akan dikolaborasikan dengan teman-temannya yang lain gitu. Jadi ini sedikit lebih kompleks, tapi memang ada bagian dia harus bertemu daring dengan teman-teman dan guru-gurunya, misalnya pada saat PJJ, dan kemudian ada breakout dikasih mereka misalnya udah kamu 1-5 bikin satu kelompok ya gitu ya, dan kemudian mengerjakan proyek tertentu gitu. Kalau self blend model juga hampir sama, jadi tapi bedanya guru siap sedia untuk menerima konsultasi gitu ya. Ada ketika masalah atau proyek yang dikerjakan oleh anak itu, guru kemudian siap menerima konsultasi kalau self blended. Dan kemudian enrich virtual ini luar biasa high tech banget. Jadi di sekolah, ketika saat daring dia bisa bertemu dengan teman-temannya, tapi pada saat di rumah dia juga bisa kemudian belajar sendiri secara mandiri dari daring gitu, tanpa kemudian tanpa kemudian mengganggu jadwal dengan guru-guru dan teman-temannya gitu. Jadi lebih ke high tech.
Nah, itu yang model-model pembelajaran ya, kenapa kemudian harus dikombinasikan antara keduanya. Kalau di SE Kemdikbud yang nomor 15 tahun 20 seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah diatur, sudah dijelaskan bahwa dari daring itu apa saja yang bisa, platform apa saja yang Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya dari rumah belajar, ada ruang guru, ada Google gitu ya. Jadi sudah disebutkan dalam SE itu. Nah, ini website-websitenya yang Bapak Ibu bisa lihat juga di SE tersebut. Untuk yang daring, platform apa saja yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, tapi Bapak Ibu saya ingin menginformasikan bahwa Kemdikbud sebenarnya melalui Pustekom itu punya platform untuk Bapak Ibu training TIK ya, teknologi informasi komunikasi itu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini pengalaman dari Plan juga, bagaimana kemudian Plan selama ini membantu Bapak Ibu guru di daerah dampingan untuk memberikan proses pembelajaran atau pelatihan melalui kuliah WhatsApp gitu. Jadi sebenarnya WhatsApp juga bisa loh dipakai untuk proses pembelajaran, dan mungkin saya yakin banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah melakukan ini gitu ya, dan sudah ada meme-nya juga yang kemudian kemarin sempat bilang ya udah saya bayar SPP-nya via WhatsApp karena belajarnya via WhatsApp gitu ya. Itu miris sih sebenarnya, tapi begitu. Jadi WhatsApp ini hampir semua orang punya, dan tapi kemudian tapi bagaimana ya membuat kuliah WhatsApp ini supaya lebih menyenangkan gitu misalnya. Jadi tidak kemudian kata-kata saja ditulis gitu ya, capek nulisnya, terus kemudian muridnya juga capek bacanya gitu. Mungkin nggak seperti itu. Jadi bisa dengan gambar, bisa dengan voice note, bisa dengan video, bisa dengan macam-macam gitu yang kemudian diupload di WhatsApp. Nah, selebihnya selain itu Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan daring entah itu 1 atau 2 jam sesuai dengan durasi belajar, itu juga bisa ada icebreaker-nya gitu ya. Icebreaker ini kegiatan-kegiatan permainan yang mungkin hanya memakan waktu 1 sampai 2 menit atau paling lama 5 menit gitu ya, agar suasana kelasnya lebih cair gitu. Kemudian tidak freeze ketika ditanya ada yang paham nggak, ada pertanyaan nggak ada yang jawab. Misalnya atau ada kesulitan nggak ada yang jawab gitu ya, atau nggak freeze gitu kelasnya. Jadi kemudian diberikan icebreaker ini saya juga sudah cantumkan di slide di mana Bapak Ibu bisa mengakses gitu ya. Misalnya kayak ini virtual classroom activity untuk gamesnya, misalnya yang pertama carrot gitu ya, misalnya ketika sederhana permainannya gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya ngasih satu kata ke anak, misalnya ada 10 anak di daring, ada satu kata yang Bapak Ibu kasih ke anak, kemudian si anak itu memperagakan kata itu gitu. Jadi teman-teman yang lain tebak-tebakan nih misalnya. Jadi akan riuh tuh kan, akan ribut ini itu. Jadi semua orang akan ngomong gitu, hanya berusaha untuk menebak kata itu gitu ya, dari yang diperagakan oleh temannya gitu. Jadi setelah riuh akhirnya berarti kan Bapak Ibu tahu bahwa mereka masih on nih gitu ya, masih fokus nih gitu ya. Kemudian balik lagi belajar gitu, hanya untuk menghilangkan tadi yang freeze tadi ketika ditanya ada yang belum paham diem, ada yang pertanyaan diem gitu ya, atau habis itu tidur anaknya gitu. Nah, icebreaker yang di Plan yang kemarin yang sudah dilakukan oleh teman-teman Plan di NTB itu melalui WhatsApp juga itu dikasih gitu ya lagu misalnya gitu supaya ada musiknya gitu ya, supaya tidak bosan. Kemudian ini ada tebak-tebakan, ini punya Kemdikbud, dari IG-nya Kemdikbud diambil gitu ya, ini tebak-tebakan apa kata selanjutnya, nanti dijawab. Kemudian itu hanya untuk menghilangkan freeze tadi. Kemudian ada kuis-kuisan dari IG-nya Kemdikbud juga diambil gitu. Jadi bisa dengan berbagai macam cara hanya untuk memastikan bahwa anak itu masih tetap fokus, nggak tidur gitu ya, atau kemudian menghilangkan kekakuan yang ada di kelas. Nah, ini yang untuk luring. Bapak Ibu, kalau di SE Kemdikbud itu menyebutkan luring itu ada berbagai macam cara juga, melalui radio, mungkin TV, modul belajar sendiri, kemudian alat peraga. Mungkin banyak saya nggak punya radio, saya nggak punya TV gitu ya. Tapi ada kemudian modul belajar mandiri atau lembar kerja, alat peraga gitu.
Nah, TV, Kemdikbud juga sudah melakukan itu melalui TV dan radio. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mengakses ini dari Suara Edukasi dan TVRI dan RRI. Sudah ada buku panduannya setiap minggu apa saja yang akan dipelajari untuk setiap jenjang gitu ya. Ini pembelajaran radio di mana guru menjadi dadakan penyiar radio juga, jadi tambah banyak skillnya para Bapak Ibu guru ini sekarang menjadi penyiar radio juga. Ini contohnya di SOE di Nusa Tenggara Timur, guru sudah secara sukarela membuat daftar kapan mereka mengajar melalui radio dan mulai siaran gitu ya. Nanti ini diselingi juga oleh pantun, selingi oleh lagu gitu ya. Jadi supaya anak-anak juga tidak bosan. Nah, ini guru kunjung Kabupaten Bandung. Jadi memang tidak semua anak kita juga memiliki akses tadi ya, 33%-nya tidak memiliki akses smartphone sehingga sulit untuk mengikuti daring. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan ini luar biasa sekali adalah melakukan guru kunjung gitu ya. Guru kunjung atau guru keliling gitu ya, guling kalau kata teman-teman ya, guru keliling. Untuk memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran. Ini salut untuk Bapak Ibu yang melakukan ini. Nah, ini contoh RPP yang Bapak Ibu bisa ambil dari Guru Berbagi. Jadi saya sempat lihat ada tayangan Guru Berbagi ya di sini di webinar ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses itu untuk melihat contoh-contoh dari Bapak Ibu guru yang sudah melakukan adjustment penyesuaian RPP gitu. Nah, saya ambil 2 saja. Saya ambil waktu ini dari Guru Berbagi SMP. Saya lupa dari mana. Nah, ini ada daring dan luring. Dia blended. Dia sudah kemudian menyatukan antara kapan dia daring, kapan dia luring gitu ya. Bapak Ibu yang membuat ini. Nah, namun yang di sebelah kanan ini yang kemudian perlu juga kita identifikasi dan analisis adalah apakah sudah ada motivasi gitu ya, karena kan selain persepsi juga harus ada motivasi nih gitu untuk meningkatkan motivasi anak belajar. Anak tuh harus dikasih tahu dia ngapain sih belajar ini gitu ya, untuk apa sih sebenarnya belajar ini, apa sih gunanya dia mau pelajari ini itu apa gitu. Jadi dia bisa kemudian oh iya ya aku berarti belajar ini tuh bisa ini ya gitu. Jadi dia punya motivasi sendiri untuk belajar. Akhirnya guru juga belajarnya menyenangkan karena si anak itu termotivasi, dia tahu dia belajar itu untuk apa gitu dan akan digunakan kapan gitu. Jadi bukan kemudian di masa-masa tradisional dulu ya udah kamu ikut aja, yang penting ini materinya gitu ya, kamu ikut aja teacher center ya, instruksi kamu ikut aja ini materinya, udah nggak usah banyak tanya, nggak kayak gitu lagi gitu ya. Lebih ke ini anak ini mau pelajari ini itu gunanya apa sih untuk dia gitu, untuk kehidupan dia itu apa sih gitu. Itu harus juga kemudian Bapak Ibu tekankan bahwa dia belajar ini itu akan seperti ini gitu. Lalu kurasi materi dan video, tadi Mbak Niken bilang sebelumnya itu berarti itu akan menjadi urgent nih untuk dilakukan gitu ya, bahwa sebelum daring Bapak Ibu harus sudah mulai menyiapkan materi gitu ya, mungkin dari link yang tersedia atau bikin voice note sendiri atau bikin video sendiri, kan bisa ya Bapak Ibu bikin video sendiri misalnya gitu untuk lebih mengeratkan interaksi dengan anak juga boleh gitu. Jadi persiapkan materi itu sebelumnya. Lalu manajemen kelasnya seperti apa, yang tadi untuk menghilangkan kekakuannya seperti apa, lalu teknologi yang digunakan nanti apa saja daring ini gitu ya, kenali dulu anaknya gitu ya, apakah dia bisa mengakses Zoom misalnya atau bisa mengakses Google Meet misalnya. Kalau tidak bisa mengakses itu mungkin WhatsApp misalnya kalau mau pakai teknologi gitu ya. Jadi kenali semua anak-anak kita. Lalu konten yang akan dipelajari apa, lalu proyek dalam kelasnya apa yang akan dibahas pada masa diskusi, lalu belajar mandirinya seperti apa karena ini blended, lalu juga ditentukan tutor sebayanya siapa gitu. Jadi mungkin saja misalnya mungkin saja anak ini punya teman di sebelahnya yang juga bisa menjadi tutor sebaya gitu. Jadi Bapak Ibu harus mengenali juga keluarga ini. Mungkin dia punya teman di sebelahnya dia yang bisa menjadi tutor sebaya dia gitu. Jadi bisa kemudian kita bekerja sama semua untuk memastikan anak ini tetap bisa belajar. Nah, contoh yang kedua dengan pertanyaan yang berbeda. Kalau ini pertanyaannya model ADI.
analisis dulu gitu, analisis kebutuhan belajarnya. Balik lagi ke analisis, apakah anak ini butuh nggak sih belajar ini gitu, apa sih gunanya anak ini belajar ini gitu. Analisis dulu, kemudian didesain, kemudian baru Bapak Ibu mendevelop, membuat materi-materi, kurasi tadi ya, membuat materi-materi, lalu mengimplementasikan, lalu mengevaluasi, memberikan umpan balik. Jadi kalau yang ini pertanyaan-pertanyaan dari flip classroom, kemudian dari yang ini pertanyaan-pertanyaan dari model ADI, sistem pembelajaran. Tapi menurut saya kurang lebih sama, hanya pembahasannya saja yang berbeda gitu. Tapi intinya adalah Bapak Ibu harus mengenal dulu si anak didik kita, lalu kemudian bagaimana kemudian motivasi dia dianalisis gitu ya, apakah mereka butuh belajar ini apa tidak, lalu dan lain sebagainya. Nah, penutup dari saya, Pak Edi dan teman-teman, mudah-mudahan saya tidak makan waktu banyak. Ini 5M yang dari Merdeka Belajar, yang memanusiakan hubungan kembali dengan orang tua, itu penting sekali, memahami konsep. Jadi bukan hafalan, bukan tugas, pengerjaan tugas dan sebagainya, tapi benar-benar memahami konsep untuk apa dia belajar itu, membangun keberlanjutan agar setelah belajar ini dia tahu bahwa besok dia harus belajar ini gitu ya, karena dia tahu dia belajar ini itu fungsinya untuk apa dan akan dipakai untuk apa gitu. Kemudian memilih tantangan dan memberdayakan kompetensi. Ini yang tadi dikutip sama Pak Edi, setiap orang adalah guru, tapi memang guru tidak tergantikan ya. Kemudian serta-merta guru itu bisa tergantikan, guru tidak pernah bisa tergantikan. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini dan mengikuti webinar ini, saya angkat tangan dan salut untuk dedikasi yang tinggi untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih.